6 cerita miskin jadi kaya edisi K-pop. Semua orang suka cerita Cinderella yang bagus, dengan kata lain, cerita sederhana menjadi kaya. Mereka memotivasi, memberi kita banyak harapan bahwa hidup dapat meningkat, bahkan selama beberapa saat yang paling menantang dalam hidup kita. Jadi inilah beberapa cerita dari miskin menjadi kaya yang paling mengejutkan edisi K-pop. Yang pertama, BTS, mungkin salah satu cerita miskin jadi kaya terbesar. Awal dari BTS yang sangat sulit, tapi kamu tidak akan dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya hari ini. Karena mereka berasal dari perusahaan kecil yang tidak diketahui siapapun, ini membuat banyak orang dalam industri memandang rendah mereka, mengabaikan bakat mereka, bahkan menyangkal penampilan mereka di acara musik. Satu-satunya cara agar BTS bisa mendapat tempat untuk tampil di atas panggung adalah saat sebuah grup harus keluar dari rekaman mereka di menit terakhir. Dengan kata lain, pada awalnya BTS pada dasarnya adalah pengganti di industri musik. Jadi bayangkan kejutan yang akan datang ketika BTS mulai menaiki tangga sosial. Sepertinya semua darah, keringat, dan air mata yang digunakan untuk menjaga grup tetap hidup dan pada akhirnya terbayar. Sekarang tabel telah berubah. Semua orang di industri ini ingin mengundang BTS, tapi katakan saja itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Ayu membuat lebih banyak penampilan di variety show daripada acara musik yang sebenarnya. Ayu yang kini menjadi salah satu penyanyi paling dicintai dan sangat disegani di dunia hiburan K-pop juga tidak punya awal yang hebat. Orang tuanya terlilit hutang dan karena ini orang tuanya harus bekerja sebagian besar waktu, meninggalkan Ayu dan saudara laki-lakinya untuk dikirim dari saudara ke saudara. Akhirnya berakhir dengan neneknya di apartemen satu kamar, tetapi perjuangan tidak berhenti di situ. Ayu juga gagal dalam 20 audisi di tengah usahanya untuk mencapai mimpinya. Sangat menyenangkan melihat bagaimana dia tidak pernah membiarkan kesulitan menghalanginya mengejar apa yang dia sukai. Bisakah kamu bayangkan K-pop tanpa Ayu? Tidak mungkin. 3. Infinite, kisah hebat lainnya yang membuktikan bahwa ketabahan dan ketekunan akan membawamu ke tempat yang hebat. Infinite mulai mendapatkan daya tarik ketika lagu mega hit mereka, Be Mine, akhirnya melonjak ke puncak tangga lagu. Tapi anggota Infinite bahkan pada awalnya tidak yakin apakah mereka akan debut atau tidak. Woollim Entertainment saat ini sedang bangkrut dan CEO-nya juga harus merelakan rumahnya sendiri untuk mendapatkan dana untuk membuat video musik Infinite. Pada saat Infinite akan bubar, takdir punya hal lain untuk mereka. Inilah sebabnya bahkan ketika para anggota memenangkan tempat pertama N Countdown dengan Be Mine, mereka terlihat menangis. 4. Big Bang. Sementara YG Entertainment dikenal sebagai salah satu perusahaan musik terbesar saat ini, YG Entertainment tidak punya titik itu di waktu di mana mereka berjuang untuk mempertahankan perusahaan tetap bertahan dengan produksi Big Bang. Selama hari-hari pra-debut mereka, para anggota bahkan tidak mampu membeli makanan dan harus memohon kepada produser film dokumenter debut mereka untuk membelikan mereka makanan. Tapi sekarang situasinya telah berubah dan sangat bagus bahwa setiap anggota Big Bang mampu membeli makanan sebanyak yang mereka mau. Bahkan G-Dragon pada penampilannya di Please Take Care of My Refrigerator mengejutkan semua orang dengan kaviar mahal yang dia simpan di lemari esnya. 5. Girls' Day. Grup lain yang anggotanya harus melalui banyak kesulitan. Girls' Day punya awal yang sulit. Berasal dari perusahaan kecil dan di atas semua itu menerima banyak reaksi atas kelucuan mereka yang berlebihan. Girls' Day menghadapi segala macam penghinaan. Setelah tahap debut yang sulit, juga sangat jarang menemukan Girls' Day diundang ke program yang berbeda. Tidak sampai rilis Something di mana gadis-gadis itu mengambil konsep baru yang segar, lebih banyak perhatian mulai dikumpulkan. Sekarang mereka salah satu grup teratas dekade ini. 6. Block B. Di setiap tikungan dan belokan, anggota Block B juga menghadapi kesulitan. Dibuat oleh Stardom Entertainment yang merupakan label yang cukup baru yang ada, Block B mengalami berbagai perubahan line up, kehilangan winner dalam prosesnya. Selain itu, Zico dan Park Hyung harus memproduksi lagu mereka sendiri karena perusahaan mereka tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan. Tapi hal-hal tidak berhenti di situ karena Block B juga dikritik keras karena gaya dan konsep mereka. Tapi itu tidak menghentikan kreativitas artis di para anggota. Dengan dirilisnya Nanrina memantapkan posisi mereka di industri K-pop, kemudian datang lebih banyak mega hit seperti Her, Very Nice, Jackpot, Toy, Shall We Dance, dan Nilili Mambo.
Yang kedua, dia masih terlihat seperti anak SMA, penggemar K-pop mengagumi penampilan muda Jungkook yang ekstrim. Pada tanggal 9 November, BTS merilis klip sketsa pemotretan untuk fotofolio mendatang As Ourselves and BTS dan mengungkapkan berbagai proses pemotretan yang dilakukan para anggota. Ketujuh anggota mengambil berbagai foto dengan konsep menyenangkan yang berbeda. Salah satu konsepnya adalah hari olahraga sekolah, dan para anggota mengenakan pakaian olahraga dan bersenang-senang di sekolah. Setelah video dirilis, ARMY turun ke media sosial untuk membagikan berbagai foto para anggota dari pemotretan. Secara khusus, netizen Korea mengumpulkan perhatian mereka tentang bagaimana penampilan muda Jungkook dan memuji bahwa dia masih terlihat seperti bayi. Banyak netizen yang berkomentar, "Ada apa dengan Jungkook? Dia terlalu tampan. Jungkook masih terlihat seperti anak SMA." Yang lain menulis, "Dia terlihat seperti cinta pertama semua orang di sekolah. Dia sangat tampan." Yang lain menulis, "Aku merasa seperti aku satu-satunya yang menua. Kalau Jungkook satu sekolah denganku, aku tidak keberatan pergi ke sekolah tiap hari. Dan konsep sekolah ini sangat sempurna. Aku menyukainya." Yang ketiga, pihak Twitter Korea, Elon Musk, mungkin bertanggung jawab atas perubahan voting untuk Mama Award 2022. Dalam sebuah pernyataan di situs web mereka pada 9 November, Mnet mengungkapkan bahwa pemungutan suara Twitter tidak akan lagi dimasukkan dalam pemungutan suara sebelumnya dan pemungutan suara reguler yang sudah selesai untuk Worldwide Fans Choice Award dan Worldwide Icons of the Year. Sebelumnya, penggemar memberikan suara Twitter dengan menyertakan tagar nama grup dan hashtag #MamaVote dalam tweet agar tweet tersebut dihitung. Sejak pemungutan suara untuk dua kategori ini dimulai, jutaan suara diberikan oleh penggemar untuk mendukung idola favorit mereka. Pra-voting untuk kategori tersebut telah berakhir dan tidak dapat memberikan dampak pada area kriteria penilaian lainnya. Dalam pernyataan mereka, Mnet memberikan alasan sebagai perubahan internal di dalam Twitter dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Perubahan internal yang disebutkan dalam pernyataan mereka mungkin merupakan hasil dari PHK besar-besaran CEO Twitter baru Elon Musk di setiap sektor perusahaan termasuk di luar negeri. Mulai dari pembelian situs senilai 44 miliar US dollar, Elon Musk, juga CEO SpaceX dan Tesla, membubarkan dewan perusahaan dan menjadikannya sebagai kepala eksekutif Twitter. Setelah keputusan itu, Elon Musk kemudian memecat hampir setengah dari staf Twitter di seluruh dunia, termasuk setidaknya 8 dari 30 karyawan Twitter Korea. Hee Jong-shin, mantan kepala komunikasi di Twitter Korea, mentweet bahwa semua karyawan diinstruksikan untuk memeriksa apakah mereka dipecat dari akun pribadi mereka karena mereka akan diblokir untuk masuk ke akun perusahaan mereka. Mantan agensi PR Twitter Korea, Erum, juga membagikan bahwa semua anggota tim komunikasi Twitter Korea meninggalkan Twitter dan bahwa kontrak Erum dengan Twitter Korea juga dihentikan pada 4 November. Laporan lain menyebut kantor Twitter Korea sebagai kota hantu dan memperkirakan sebanyak 20 karyawan mungkin telah diberhentikan. Tanpa tim komunikasi yang memberikan laporan tentang statistik pemungutan suara resmi demi penghargaan, tidak ada cara bagi Mnet untuk memverifikasi secara akurat jumlah total dan jumlah suara yang benar di Twitter yang mengarah pada pengumuman perubahan pemungutan suara. Sementara Twitter telah mulai menjangkau karyawan yang dipecat dalam upaya untuk mempekerjakan kembali mereka, tidak ada yang tahu apakah staf yang terkena dampak PHK ini di Twitter Korea akan dipulihkan. Mungkin mengubah cara penggemar global dapat memilih penghargaan Korea selamanya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.